Halo teman-teman semua. Hari ini Meong mau menceritakan sebuah kisah seorang anak yang sangat rajin dan baik hatinya. Seperti teman-teman semua yang juga rajin dan baik hati. Dahulu kala ada seorang anak perempuan yang cantik. Dia sedang berduka, hatinya sangat sedih karena ibunya yang sudah meninggal. Dia bernama Bawang Putih. Sekarang dia hanya tinggal bersama ayah tercintanya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang. Anakku sayang, kenapa melamun di sini? Tidak ayah, Bawang Putih hanya rindu dengan ibu. Ayah juga rindu dengan ibu, nak. Tapi kita harus ikhlas, nak, atas kepergian ibumu. Jangan sedih lagi ya, nak, agar ibumu tenang juga di sana. Baiklah ayah. Bawang Putih melewati hari-harinya tanpa ibu. Sekarang dia mencuci bajunya sendiri. Bahkan sudah bisa masak untuk ayahnya. Mereka hidup bahagia. Hingga suatu ketika ada tetangga Bawang Putih yang sedang mengamatinya. Dia seorang janda dan mempunyai anak. Anaknya bernama Bawang Merah. Bawang merah, sini. Ada apa sih, Bu? Aku kan mau tidur siang. Lihat rumah itu. Mau tidak nanti kita tinggal di sana? Rumahnya lebih besar. Kalau rumah kita kan kecil. Atapnya juga kadang bocor kalau hujan. Memang bisa, Bu? Bisa, nak. Nanti ikuti saja semua yang ibu lakukan ya. Iya, Bu. Tetangganya itu ternyata sedang merencanakan hal yang tidak baik terhadap Bawang Putih dan ayahnya. Mereka hanya berpikir untuk mengambil keuntungan dari Bawang Putih dan ayahnya itu. Oh, ibu tetangga sebelah ya? Ada apa ya, Bu? Ini, ibu ada masak-masakan banyak hari ini. Sekalian ibu masakin buat Bawang Putih dan bapak. Oh, terima kasih banyak, Bu. Ayah, ini ada ibu tetangga bawain makanan buat kita. Oh, baik sekali. Terima kasih banyak ya, Bu. Setelah kejadian itu, ayah Bawang Putih berpikir untuk menikahi tetangganya agar Bawang Putih mempunyai teman, yaitu Bawang Merah, sekaligus agar Bawang Putih mempunyai ibu yang akan menjaganya di saat ayahnya akan pergi berdagang ke luar pulau. Bawang Putih, ayah akan menikahi ibu tetangga itu. Sepertinya dia baik hati. Nanti dia akan tinggal di rumah kita. Kamu nanti tidak akan kesepian lagi. Ada Bawang Merah dan ibunya yang akan menemani dan menjagamu nanti di saat ayah pergi berdagang. Baik, ayah.
Bawang putih pun senang. Pikirnya, dia tidak akan sendirian lagi di rumah di saat ayahnya pergi berdagang. Apalagi keluar pulau, itu akan memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Setelah ayahnya menikah, mereka pun tinggal bersama menjadi satu keluarga. Bawang putih sangat senang karena ibu barunya sangat baik. Bahkan mempunyai saudara baru yang sebaya, yang seumur dengannya. Tetapi sayangnya kesenangannya itu hanya sementara. Tidak lama setelah ayahnya menikah, ayahnya harus pergi keluar pulau untuk menjual barang dagangannya. Ayah, hati-hati ya di jalan. Aku akan selalu mendoakan ayah. Terima kasih nak. Kalian semua baik-baik ya di rumah. Iya Pak, hati-hati ya. Aku akan jaga bawang putih. Bapak tidak perlu khawatir. Tinggallah bawang putih bersama ibu dan saudara barunya itu di rumah setelah kepergian ayahnya berdagang. Tiba-tiba saja sikap ibu barunya berubah kepada bawang putih. Sekarang ayahmu sudah pergi. Sekarang kamu kerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Jangan malas-malasan. Kamu dengar tidak? Atau kamu tidak akan dapat makanan nanti malam. Oh, iya Bu, iya. Dan awas, jika ku dengar kamu mengadu kepada ayahmu tentang hal ini, maka aku akan membuat kamu dan ayahmu menderita selamanya. Jangan Bu, ayahku adalah orang baik. Dia harus hidup bahagia. Aku tidak akan mengadu Bu. Sekalian cuci piringku. Bawang putih sangat terkejut atas perubahan ibunya itu. Dia tidak menyangka kalau ibunya bisa berubah seperti itu. Bawang putih mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menuruti semua permintaan ibunya dan bawang merah. Nih, sekalian cucikan selendang ini. Yang bersih ya, awas kalau nggak bersih. Iya, baik. Ini juga dicuci. Cuci di sungai. Biar air di rumah nggak cepat habis. Baik Bu. Ayo anakku bawang merah. Ibu sisirkan rambutmu. Iya Bu, habis ini aku mau tidur siang juga. Sambil mencuci kain dan selendang, dalam hati dia sangat merindukan ayahnya. Dan bawang putih mendoakan agar ayahnya segera kembali. Setelah mencuci, dia lekas pulang ke rumah untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Hei, mana selendang merahku yang tadi kamu cuci? Selendang, bukankah sudah kujemur di depan sana? Tidak ada, sudah kulihat tadi. Loh, kemana ya? Ibu, lihatlah, bawang putih sengaja menghilangkan selendang kesayanganku itu. Hei kamu, gimana sih kerjamu? Gak becus amat. Cepat sekarang kamu cari selendang itu sampai dapat. Dan jangan kembali jika tidak membawa selendang itu. Itu adalah selendang kesayangan anakku. Baik, Bu.
Bawang putih bergegas pergi mencari selendang merah tersebut. Dia kembali ke sungai dan mencari di sekitarnya. Tetapi bawang putih tidak menemukan apapun. Bawang putih mencoba mengikuti arus sungai hingga bawang putih melihat ada sebuah selendang merah milik bawang merah yang tergantung dekat gubuk tua. Ini kan selendang bawang merah. Apakah ini selendangmu? Iya, Nek. Ini selendang saudaraku. Sepertinya aku tidak sengaja menjatuhkannya saat mencuci baju. Aku menemukannya tersangkut di batu dekat sana. Nenek tinggal di sini ya? Iya, Cuk. Nenek tinggal sendirian di sini. Ini nenek mau mencari kayu bakar untuk memasak. Oh, begitu ya. Ayo bawang putih bantu ya, Nek. Terima kasih, Cuk. Hatimu sangat baik sekali. Sebelum engkau membawa selendangmu pulang, tinggallah di sini menemani nenek untuk beberapa hari. Nenek merasa sangat kesepian. Baiklah, Nek. Bawang putih pun tinggal beberapa hari bersama nenek tua itu. Bawang putih sangat rajin dan dengan senang hati membantu nenek. Dari mencari kayu bakar, memasak, hingga mencuci. Bawang putih dan nenek saling berbincang dan tertawa. Nenek sangat menyukai bawang putih karena bawang putih mempunyai sifat yang baik hati, rajin, dan suka menolong. Hingga tibalah saatnya bawang putih harus pulang ke rumahnya. Bawang putih, ini adalah labu. Pilihlah yang mana yang akan engkau bawa pulang bersama dengan selendangmu nanti. Bawang putih, pilih labu yang kecil ini aja, Nek. Kalau yang besar, nanti bawang putih tidak akan mampu membawanya. Baiklah, ambillah. Hati-hati di jalan pulang nanti ya. Terima kasih, Nek. Nenek juga baik-baik ya. Bawang putih pun akhirnya pulang sambil membawa labu dan selendang kepunyaan bawang merah. Setelah dia tiba di rumah, Bawang merah, ini sudah kutemukan selendangmu. Kemana saja kamu bawang putih? Kamu nggak lihat rumah sudah berantakan? Cucian banyak dan belum masak. Cepat kau masak sekarang. Baik, Ibu. bawang putih pun segera membelah labu untuk memasaknya. Ternyata labunya berisi emas dan permata. Bawang putih sangat terkejut. Wah, Apa itu? Kenapa sangat berkilau? Bawang merah. Lihat, Nak. Ada emas dan permata di dalam labu. Bawang putih pun menceritakan semua yang terjadi padanya kepada saudara dan ibunya itu. Dasar anak bodoh. Seharusnya kamu membawa pulang labu yang besar ke rumah. Bawang merah dan ibunya pun merencanakan hal serupa yang dialami bawang putih. Mereka sengaja menghanyutkan selendang yang lain. Kemudian, ibunya menyuruh bawang merah untuk mengikuti arus sungai
Hingga akhirnya bawang merah pun sampai di gubuk di mana ada selendang mereka yang tergantung di gubuk tersebut. Dan ada seorang nenek yang berdiri di sana. "Nenek, aku mau mengambil selendangku." Inikah selendangmu? Ambillah. "Ya, Nek. Bukankah seharusnya aku menginap di sini dan mendapatkan sebuah labu seperti bawang putih?" Oh, apakah engkau mau menginap di sini? "Iya, Nek." Masuklah. Bawang merah hanya melihat nenek bekerja. Tidak ada sedikit pun pekerjaan nenek yang dibantu oleh bawang merah. Dia bermalas-malasan seperti hari-harinya di rumah. Setelah itu, tiba saatnya bawang merah mau pulang. "Nek, aku mau pulang sekarang." Baiklah nak, pulanglah. Hati-hati di jalan. "Bukankah seharusnya nenek memberiku labu seperti yang nenek lakukan kepada bawang putih?" Boleh, baiklah. Pilihlah dan ambillah labu itu. Bawang merah pun segera mengambil labu besar yang sudah diincarnya itu dari hari sebelumnya. Dia bergegas pulang membawa labu dan selendangnya itu tanpa ucapan terima kasih kepada nenek tua itu. Sesampainya bawang merah di rumah, dia pun segera mencari ibunya. "Ibu, ibu, lihatlah, aku membawa labu yang sangat besar sekali. Ini berat sekali, Bu. Pasti emas dan permatanya lebih banyak dari punya bawang putih." Wah, anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Pintar sekali kamu sayang. Sekarang kita akan jadi kaya raya dan kita tinggalkan rumah jelek ini. Ayo cepat anakku, kita bawa ke kamar. Jangan kelihatan bawang putih. Sekarang dia sedang mencuci di sungai. Mereka pun segera membawa labunya ke kamar dan membelahnya. Ternyata isi dari labu itu bukan emas dan permata, melainkan ular berbisa. Ular berbisa itu pun mematuk mereka. Ketika bawang putih pulang ke rumah, ia menemukan bahwa bawang merah dan ibunya telah meninggal karena racun ular. Akhirnya bawang putih pun kembali hidup bahagia bersama ayah tercintanya. Nah teman-teman, dari kisah bawang putih dan bawang merah ini, kita belajar untuk selalu tulus dan ikhlas dalam menolong orang lain. Teman-teman semua rajin-rajin ya membantu orang tua di rumah, karena orang baik pasti dapat ganjaran yang baik. Begitu juga orang jahat pasti dapat ganjaran yang jahat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tekan tombol like dan subscribe-nya. Bye-bye.